Dalam jagat primbon Jawa kuno, setiap weton dianggap membawa getaran gaib yang unik. Namun di antara sekian banyak weton, Pahing berdiri di puncak sebagai salah satu yang paling berkarisma, paling mempesona, dan paling berdaya tarik alami. Orang yang lahir di hari Pahing bukan sekadar manusia biasa. Mereka adalah pribadi yang dikawal energi spiritual tinggi, membawa pancar cahaya batin yang disebut Surya Wening. Sinar dari dalam diri ini tidak bisa dilihat oleh mata biasa, tapi bisa dirasakan oleh hati siapapun yang berdekatan dengan mereka. Sejak bayi, anak Pahing biasanya mudah disayangi. Orang-orang tua sering berkata, "Bocah iki duwe sinar wening, deloken matane, ana cahya sing urip." Artinya, anak ini membawa cahaya kehidupan di matanya. Dan benar saja, ketika tumbuh dewasa, tatapan orang Pahing berubah menjadi kekuatan misterius yang membuat orang lain segan, kagum, bahkan tak mampu menatap balik terlalu lama. Primbon menyebutkan bahwa hari Pahing memiliki unsur api dan angin, dua elemen yang jika bersatu menghasilkan aura panas dan berputar, menggambarkan semangat tinggi, keberanian, dan daya pikat. Orang yang lahir pada kombinasi hari dan pasaran Pahing memiliki getaran energi pengasihan alami, bukan hasil ilmu pelet, bukan karena jimat, tapi murni warisan spiritual dari alam semesta. Tak heran bila banyak orang Pahing terlihat tenang tapi memikat. Mereka tidak banyak bicara, namun kehadirannya meninggalkan kesan kuat. Dalam pergaulan, orang-orang Pahing cenderung menarik perhatian tanpa berusaha, seolah ada magnet tak kasat mata yang mengundang simpati, rasa ingin tahu, bahkan cinta. Beberapa guru kejawen mengatakan bahwa energi pengasihan orang Pahing adalah bentuk perlindungan dari leluhur. Artinya, mereka tidak boleh mempelajari ilmu pelet atau pengasihan tambahan. Jika mereka memaksakan diri, energi alami mereka justru akan bentrok dan membuat kehidupannya kacau. Karena, yang asli dari Pahing sudah jauh lebih kuat dari segala bentuk ilmu buatan. Dalam dunia spiritual, seseorang yang memiliki cahaya batin bersih bisa membuat orang lain tunduk hanya dengan tatapan. Begitu pula Pahing. Tatapan matanya memantulkan kekuatan batin, seolah berbicara langsung kepada jiwa lawannya. Kadang tatapan itu lembut dan menenangkan, kadang tajam dan menusuk, tergantung isi hati orang Pahing itu sendiri. Jika sedang tulus, tatapan Pahing bisa menenangkan siapapun. Tapi jika hatinya sedang marah, tatapannya bisa membuat lawan bicara gemetar tanpa tahu sebab. Itulah mengapa banyak yang bilang, wong Pahing ora butuh pelet, sing dadi pelete, ya atine dewe. Orang Pahing tak perlu ilmu pelet, karena hatinya sendiri sudah menjadi pelet alami. Energi karisma ini membuat orang Pahing sering menjadi pusat perhatian, disukai banyak orang, namun juga sering membuat iri dan dengki di sekitarnya. Karena tidak semua orang mampu menahan daya pancar aura mereka. Sesungguhnya, kehadiran mereka di dunia membawa misi spiritual, membawa terang bagi yang gelap, membawa ketenangan bagi yang gelisah. Dalam ajaran kejawen, mata bukan sekadar alat untuk melihat dunia luar. Mata adalah jendela roh, pintu penghubung antara dunia kasat mata dan dunia batin. Bagi mereka yang lahir pada hari Pahing, mata adalah senjata spiritual utama. Tatapan mereka bukan hanya memandang, tapi juga mengirimkan gelombang energi halus yang bisa menembus hati orang lain. Kitab Primbon Betal Jemur ada makna menyebut fenomena ini sebagai pancer pangrasa, yakni getaran batin yang keluar melalui pandangan. Dan hanya sedikit orang yang dianugerahi kemampuan ini secara alami. Weton Pahing adalah salah satunya. Tatapan orang Pahing sering membuat orang lain salah tingkah. Tidak sedikit yang merasa seolah-olah sedang dibaca pikirannya. Bahkan ketika mereka tidak berbicara, orang-orang di sekitarnya sudah merasa terpengaruh oleh getaran wibawa yang terpancar dari sorot matanya. Konon, dalam dunia spiritual Jawa, energi yang keluar dari tatapan Pahing bisa menyentuh aura orang lain, membuka hati yang tertutup dan melunakkan niat yang keras. Dalam beberapa kisah kuno,
Disebutkan bahwa seorang tokoh sakti bernama Ki Surapahingan mampu menghentikan kerusuhan hanya dengan menatap para pemberontak. Tatapan matanya membuat semua orang menunduk, seolah terhipnotis oleh wibawanya. Tidak ada mantra, tidak ada jimat, hanya kekuatan dari tatapan yang berisi kejujuran dan keteguhan hati. Tatapan orang Pahing memantulkan dua sisi. Sisi lembutnya membuat orang merasa damai, aman, dan nyaman. Sisi kerasnya bisa menembus kebohongan, membuat orang berdusta ketakutan, bahkan menunduk tanpa diperintah. Sebab mata Pahing bukan sekadar memandang, melainkan mengadili dengan rasa. Inilah alasan mengapa orang Pahing tidak cocok menjadi orang yang licik. Sekali mereka menggunakan tatapan dengan niat jahat, energi itu bisa berbalik menyakiti diri sendiri. Tapi bila digunakan dengan niat suci, kekuatannya luar biasa. Tatapan orang Pahing bisa menjadi berkah pengasihan alami, membuat orang mudah percaya, mudah menyayangi, bahkan rela berkorban tanpa tahu sebabnya. Dalam bahasa Jawa, daya tarik semacam ini disebut pasmor, karisma mistik yang memikat hati tanpa perlu kata. Itulah sebabnya, banyak orang jatuh cinta pada orang Pahing hanya karena satu pandangan singkat. Dan disinilah rahasia besar weton ini tersimpan. Kekuatan cinta tanpa mantra, kekuatan pengasihan tanpa pelet. Bagi Pahing yang sadar akan anugerah ini, penting untuk menjaga kebersihan batin. Karena mata mereka adalah cermin dari hati. Bila hatinya gelap, tatapannya akan menusuk dan menakutkan. Tapi jika hatinya suci, tatapannya menjadi obat bagi jiwa yang resah. Jadi, orang Pahing tidak perlu mencari pelet, karena setiap kali ia menatap dunia dengan tulus, semesta ikut berbicara lewat matanya. Dalam dunia kejawen, setiap manusia tidak berdiri sendiri. Ia adalah kelanjutan dari garis spiritual para leluhur, yang menurunkan bukan hanya darah, tapi juga energi batin, karma, dan pamor. Dan bagi mereka yang lahir di hari Pahing, garis ini sangat kuat, bahkan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Para leluhur orang Pahing diyakini berasal dari golongan ksatria dan pendeta suci, dua garis yang dalam primbon dikenal membawa pancer aura karisma. Itulah mengapa, dimanapun orang Pahing berada, selalu ada perasaan teduh sekaligus berwibawa yang menyertainya. Orang bisa merasa nyaman sekaligus segan. Tersenyum, tapi tak berani sembarangan. Mereka seperti diselimuti keagungan tak kasat mata. Banyak kisah dari tanah Jawa yang menceritakan, orang Pahing sering mendapatkan mimpi-mimpi petunjuk, atau mengalami pertanda gaib sebelum kejadian besar. Ada yang melihat bayangan prajurit bersorban di mimpi, ada pula yang mendengar bisikan gamelan halus di malam sepi. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari leluhur penjaga weton mereka. Menurut para sesepuh, leluhur orang Pahing tak pernah benar-benar pergi. Roh mereka hadir dalam bentuk energi pelindung yang menjaga keturunan agar tidak disesatkan oleh niat jahat atau godaan ilmu hitam. Karena itulah, orang Pahing kebal terhadap ilmu pelet atau guna-guna cinta. Bukan karena sombong, tapi karena di sekelilingnya selalu ada energi pelindung yang menolak niat buruk dari orang lain. Energi ini disebut pangayoman karisma, atau pelindung karisma. Setiap kali ada seseorang yang berniat jahat, energi itu berputar seperti pusaran cahaya, memantulkan niat itu kembali kepada pengirimnya. Itulah sebabnya, orang yang mencoba mempermainkan perasaan orang Pahing sering berakhir celaka batin atau kehilangan wibawa. Aura pelindung itu juga menyebabkan orang Pahing sulit ditipu. Mereka mungkin tidak tahu bukti nyata, tapi insting batin mereka tajam seperti senjata. Ketika seseorang datang dengan niat tidak tulus, hati orang Pahing langsung terasa tidak nyaman. Kadang mereka diam, tapi di dalam dirinya tahu, ana sing ora bener saka wong iki. Itulah pemberian dari leluhur, tanda bahwa energi spiritual mereka masih bekerja. Dan hebatnya, energi ini tidak hanya melindungi dari bahaya, tapi juga membawa pancar karisma yang membuat orang-orang lain merasa tentram di dekatnya. Ketika orang Pahing tersenyum,
Aura lembut itu seperti membuka tirai hati siapapun yang melihatnya. Ketika mereka berbicara, kata-katanya terasa mengalir dan menenangkan. Namun, ada peringatan besar dari Primbon. Energi karisma warisan leluhur ini harus dijaga dengan hati bersih. Jika orang Pahing hidup dalam kesombongan, iri, atau amarah, maka leluhur akan menarik kembali energi tersebut. Akibatnya, mereka kehilangan pamor, wibawa hilang, keberuntungan surut, dan hidup terasa berat. Tapi jika mereka tetap rendah hati, suka menolong, dan menghormati orang tua, maka aura karismanya akan terus bercahaya, bahkan makin kuat seiring usia. Jadi, bila kamu lahir di hari Pahing, sadarlah bahwa karisma dan kekuatan tatapanmu bukan milikmu sendiri. Itu adalah warisan dari leluhur. Cahaya yang dititipkan agar kamu menggunakannya untuk melindungi, bukan menguasai. Dalam keseharian, orang Pahing sering tampak tenang dan tidak banyak bicara. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan pesona batin yang luar biasa kuat, yang muncul saat hati mereka benar-benar tersentuh. Ketika orang Pahing jatuh cinta, bukan karena nafsu, tapi karena rasa yang tulus, energi pengasihan dalam dirinya meningkat berkali lipat. Getaran cinta orang Pahing bukan seperti manusia biasa. Dalam pandangan spiritual Jawa, cinta Pahing adalah bentuk rasa sejati, bukan hanya emosi, tapi getaran halus yang bisa menggerakkan semesta. Itulah sebabnya banyak yang merasa hidupnya berubah sejak berdekatan dengan orang Pahing. Ada yang rezekinya lancar, ada yang dagangannya laris, bahkan ada yang mengatakan rumahnya terasa lebih tenang setelah menikah dengan seseorang yang berweton Pahing. Para sesepuh menyebut hal itu sebagai pengikat rezeki lewat rasa, rezeki yang mengalir karena cinta yang tulus. Ketika orang Pahing mencintai, energi positif di sekitarnya meningkat. Getaran auranya mempengaruhi suasana rumah, usaha, bahkan kesehatan. Karena cinta mereka bukan hanya dari hati, tapi juga dari roh leluhur yang ikut memberkati. Namun, ada sisi lain yang menakutkan. Jika cinta orang Pahing dikhianati, energi yang tadinya hangat bisa berubah menjadi dingin dan tajam. Orang yang menyakiti mereka sering mengalami penurunan nasib, usahanya seret, atau hidupnya terasa berat tanpa sebab. Ini bukan karena orang Pahing mengutuk, tapi karena energi batinnya yang luka memantulkan getaran negatif ke alam semesta, lalu kembali kepada sumber kesalahan. Oleh sebab itu, Primbon menulis pesan penting. Tresna wong Pahing, aja digeguyu. Yen wis nyandhung rasa, sing nyandhung rejeki. Artinya, cinta orang Pahing jangan ditertawakan. Kalau sudah menyatu rasa dengannya, maka rezekimu pun akan ikut melekat. Ketulusan cinta mereka sering membuat mereka tampak kuat, tapi sesungguhnya orang Pahing mudah terluka. Ketika kecewa, mereka tidak marah, tapi menarik diri, dan dari situlah auranya berubah. Cahaya pengasihan menjadi redup, digantikan oleh aura dingin yang membuat siapapun merasa bersalah tanpa tahu kenapa. Namun bila mereka memaafkan, alam semesta seperti ikut memulihkan energi mereka. Langit terasa cerah, suasana menjadi ringan, dan keberuntungan kembali datang. Karena inti kekuatan orang Pahing ada pada ketulusan hatinya. Semakin tulus, semakin kuat pesonanya. Semakin jujur, semakin banyak rezeki yang mengalir. Jadi, pesona sejati orang Pahing bukan pada wajah, bukan pada tubuh, bukan pada kata-kata manis, tapi pada tatapan mata yang lahir dari hati bersih, yang bisa membuat siapapun luluh, hanya dengan sekali pandang. Di balik semua karisma dan kekuatan batin yang luar biasa, orang Pahing memiliki pantangan besar yang tidak boleh dilanggar. Karena seperti api yang memberi terang, jika salah arah, ia juga bisa membakar diri sendiri. Energi alami Pahing sangat kuat, terlalu kuat, bahkan bagi sebagian orang yang belum matang batinnya. Kekuatan ini berasal dari paduan unsur api dan angin, yang jika dikendalikan dengan hati suci, akan memancarkan daya tarik luar biasa. Namun jika dipakai dengan niat buruk, kekuatannya berubah menjadi racun spiritual.
Primbon kuno mencatat peringatan keras. Wong Pahing sing lamar daya kanggo nguasani, bakal ilang pamornya. Artinya, orang Pahing yang menggunakan kekuatannya untuk menguasai atau memperdaya orang lain akan kehilangan pamor dan keberuntungannya sendiri. Itulah sebabnya, pantangan utama weton Pahing adalah menatap dengan niat jahat. Tatapan mereka yang biasanya lembut dan menenangkan, bisa berubah menjadi tajam dan menusuk, bahkan membawa energi negatif jika hati mereka sedang dikuasai amarah, iri, atau dendam. Orang-orang tua Jawa dahulu percaya, tatapan mata Pahing bisa ngunci rasa. Jika digunakan untuk kebaikan, tatapan itu mampu menenangkan anak kecil yang menangis, menyembuhkan orang yang cemas, atau menenangkan hati orang yang marah. Tapi jika digunakan untuk kesombongan atau menggoda tanpa ketulusan, energi itu justru berbalik. Aura Pahing menjadi redup, wajahnya kehilangan sinar, dan kehidupannya terasa berat. Maka, orang Pahing diajarkan untuk selalu menjaga cahaya rasa, yaitu keseimbangan antara pikiran, hati, dan niat. Setiap kali mereka menatap seseorang, semesta ikut menilai isi hatinya. Jika niatnya suci, tatapannya membawa berkah. Jika niatnya kotor, tatapannya membawa petaka. Ada pula pantangan kecil yang sering dijaga oleh para pemilik weton Pahing. Mereka tidak dianjurkan untuk bercermin di tengah malam, karena pada jam itu, energi spiritual mereka sedang terbuka. Cermin bisa memantulkan aura batin yang sedang tidak stabil dan menyebabkan kehilangan wibawa. Selain itu, mereka juga dilarang menatap lama ke api saat hati sedang marah, karena unsur api dalam diri mereka bisa terpanggil, menimbulkan panas batin dan kekacauan emosi. Para guru kejawen memberi pesan, gunakna mripatmu kanggo welas asih, ora kanggo nyoba-nyoba daya. Gunakan matamu untuk kasih, bukan untuk membuktikan kekuatan. Jika orang Pahing mampu menjaga hal itu, maka daya tatapannya akan terus meningkat seiring umur. Bahkan di usia tua, tatapan mereka masih memikat dan berwibawa. Orang akan menunduk hormat, bukan karena takut, tapi karena merasakan energi lembut namun kuat yang terpancar dari dalam dirinya. Sungguh, tidak ada kekuatan yang lebih tinggi daripada pengendalian diri. Dan disinilah rahasia sejati daya tatapan Pahing tersembunyi, bukan pada matanya, melainkan pada ketenangan jiwanya. Tatapan mereka hanya menjadi kuat ketika hati mereka tenang dan penuh kasih. Jika hatinya gelap, cahaya itu padam. Tapi jika hatinya bersinar, dunia di sekelilingnya ikut terang. Dalam seluruh rangkaian ilmu primbon Jawa, tidak ada yang lebih indah dari memahami bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari mantra, jimat, atau pelet, melainkan dari ketulusan hati dan keseimbangan batin. Dan weton Pahing adalah bukti nyata dari itu. Mereka dilahirkan dengan aura karisma yang memikat, mata yang menembus hati, dan energi pengasihan yang alami. Namun sejatinya, semua kekuatan itu hanyalah pantulan dari kebersihan jiwa mereka sendiri. Ketika hati Pahing jernih, semesta ikut tunduk. Ketika hati Pahing keruh, semua keberuntungan menjauh. Primbon menyebut bahwa orang Pahing adalah wong sing digdaya tanpa ngasorake, manusia yang berkuasa tanpa harus merendahkan. Mereka tidak perlu ilmu pelet untuk dicintai, tidak perlu kesaktian untuk dihormati. Karena sejatinya, hati mereka yang tulus sudah menjadi pelet alami yang paling kuat di dunia. Banyak kisah dari para sesepuh yang menceritakan bagaimana seorang Pahing bisa mengubah suasana hanya dengan hadir. Ketika mereka masuk ruangan, orang-orang langsung menoleh. Ketika mereka bicara, semua diam dan mendengarkan. Ketika mereka tersenyum, hati orang-orang yang sedang resah terasa tenang. Itulah daya alami yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu apapun. Namun kekuatan sebesar ini juga menuntut tanggung jawab spiritual yang tinggi. Weton Pahing harus menjaga tutur kata, pikiran, dan niat. Sekali mereka menggunakan kekuatan untuk kesombongan atau hawa nafsu, maka karunia itu bisa dicabut oleh alam. Tapi bila mereka hidup dengan welas asih, menghormati leluhur, menolong sesama,
dan menjaga hati agar tetap tulus, maka semakin tua mereka, semakin kuat pamor dan karismanya. Sesepuh Jawa juga berpesan, ora kabeh sing nyawang iso weruh, nanging sing weruh ora perlu nyawang. Artinya, tidak semua yang melihat bisa memahami, tapi mereka yang memahami tak perlu lagi melihat. Begitulah hakikat weton pahing, dayanya tak perlu dipamerkan, cukup dirasakan. Jadi, bila kamu lahir di hari pahing, jangan pernah mencari ilmu pengasihan. Karena kamu sendiri adalah wujud pengasihan itu. Gunakan tatapanmu untuk memberi kedamaian, bukan ketakutan. Gunakan wibawamu untuk melindungi, bukan menaklukkan. Gunakan karismamu untuk menuntun, bukan memerintah. Sebab pada akhirnya, yang membuat semua takluk bukan tatapan matamu, tapi ketulusan jiwamu. Dan disitulah letak keagungan sejati orang pahing, penakluk hati tanpa pelet, raja pengasihan tanpa mantra. Kalau kamu lahir di hari pahing, tulis di kolom komentar ya. Apakah kamu pernah merasa orang-orang mudah luluh denganmu tanpa sebab? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena setiap weton punya rahasia yang luar biasa, dan semua akan kita bahas di channel ini.